Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan atau sharing tentang pemeriksaan fisik, khususnya paru, yang berkaitan dengan ilmu penyakit pada sistem pernapasan. Berkaitan dengan pemeriksaan, kita akan melihat ada berbagai macam pemeriksaan seperti yang sudah kita pelajari. Yang pertama dengan inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi. Pemeriksaan ini berkaitan dengan membandingkan antara paru kanan dan paru kiri, ya. Dengan inspeksi, ya, ini melihat langsung, kita akan melihat bagaimana simetrisitas, artinya keseimbangan antara kanan dan kiri, baik itu posisinya, baik itu letaknya, maupun juga ukuran, biasanya akan terlihat. Kemudian deformitas, berarti adanya kelainan-kelainan, baik itu iganya, dadanya, maupun tulang belakangnya, ya. Itu secara inspeksi, ya, kita melihat dengan mata kita. Kemudian kalau palpasi, ya, kita dengan sentuhan, ya, kita juga akan melihat, bisa merasakan adanya deformitas, ya. Deformitas itu berarti kelainan, baik itu kelainan tulangnya, ya, baik seperti yang tadi disampaikan di awal, ada tulang iganya, dadanya, maupun tulang belakangnya, ya. Kemudian kalau primitus, ini berarti kita akan melihat, merasakan suara-suara yang dihasilkan oleh paru maupun saluran-salurannya karena berbagai kondisi, ya. Nah, ini ada beberapa penyakit yang bisa menurunkan primitus vokalnya. Ada atelektasis obstruksi, efusi pleural, ya. Kalau atelektasis obstruksi itu berarti adanya sumbatan. Kemudian efusi pleural itu biasanya ada cairan di dalam pleuranya. Pneumotorak itu kita bisa menemukan pada kasus-kasus orang trauma tumbul pada toraknya, atau mungkin juga trauma tusuk pada parunya. Jadi nanti ini adanya kelainan pada dadanya. Kemudian ada obesitasnya, kita juga bisa merasakan perbedaan pada orang-orang yang punya obesitas atau berat badan lebih, ya, dari normal. Kemudian dengan perkusi, ya, mengetuk, ya, biasanya kita ketuk dengan 3 jari kita tengah, ya. Itu kita akan bisa merasakan bagaimana bunyi peka, bunyi redup, ya, sonor. Nah, ini normalnya, ya. Kalau hipersonor itu berarti ada kelebihan. Nah, ini nanti kita bisa merasakan ini semua kalau semakin banyak kita melakukan pemeriksaan, artinya pengalaman, ya. Kemudian secara auskultasi, berarti menggunakan stetoskop, kita bisa merasakan adanya aliran udara, ya. Nah, ini nanti kita akan bisa menemukan pada penyakit-penyakit tertentu semacam asma, ya. Itu juga karena dengan auskultasi. Dengan auskultasi kita bisa merasakan aliran udara, getaran suara, ya. Kemudian juga selective transmitter dari alveoli, ya. Itu secara auskultasi kita juga bisa melihat suara napas utama, ya. Itu ada vesikuler, bronkovesikuler, bronkial, ya. Kemudian trachealnya, ya. Ini suara-suara yang bisa kita rasakan yang normal, tapi juga ada kita bisa merasakan suara-suara tambahan sebagai kondisi patologis, ya. Bisa karena ada penyempitan, ya, adanya sekret, ya. Kemudian juga adanya mungkin trauma atau perlukaan atau lubang, ya.
sehingga bisa menghasilkan suara-suara yang berbeda. Ya, ini ada ronhi basah, ronhi kering. Ya, ini kita satu persatu kita jelaskan. Nah, ini sebelum saya jelaskan, ini adalah bagaimana suara-suara yang dihasilkan dari paru-paru, traheanya. Ya, nah, ini. Nah, kita melihat satu ronhi basah. Ya, itu berarti adanya gelembung suara, gelembung udara. Ya, nah, ini yang pecah akibat sekret di saluran nafas. Ya, ada juga ronhi basah yang sedang, itu biasanya halus dan nyaring. Kemudian ronhi basah halus nggak nyaring, ini macam-macam ronhi. Nah, ini di sini, ini paranormal. Tapi kalau sudah ada sekretnya, ya, itu akan berbeda. Nah, ini ronhi keringnya. Nah, kalau asma, tahu kan? Kalau asma itu bunyinya agak berbeda. Kita sering mengenal mengi. Nah, ini kondisinya. Jadi karena ada penyempitan, ya, otot-ototnya mengencang, ya, sehingga mempersempit saluran bronchusnya, ya, sehingga menghasilkan gesekan suara yang lebih nyaring. Nah, ini nanti kita bisa memeriksakan dari sini. Nah, ini juga suara abnormal, itu ada pleuranya di pleura, mediastinum, pharyngeum. Ya, kalau di pleura itu ada pleuritisnya, kemudian di mediastinumnya, pharyngeumnya dibaca nanti. Nah, untuk melakukan diagnosa pada penyakit saluran penyakit pernapasan, kita juga butuh pemeriksaan penunjang. Ya, diantaranya dengan laboratorium diantaranya berarti dengan pengambilan sampel darah, ya, kemudian juga mungkin dengan sputum atau dahaknya, ya, warnaan. Yang kedua ada radiologi, kita bisa melakukan pemeriksaan rongsen torak. Kalau kita lihat nanti ada rongsen torak PA atau torak AP, itu berarti model pemeriksaan torak foto dari depan belakang atau belakang ke depan. Kalau fungsi respirasi berarti kita mengambil bukan, ini seharusnya pakai K fungsi, jadi kita ngambil sesuatu, ya, cairan dari saluran respirasinya, ya, bisa berupa lendirnya, ya, dahaknya, melalui mempergunakan alat-alat yang lebih banyak, ya, lebih komplit. Kemudian ada pemeriksaan invasif, ya, itu biasanya dengan biopsi salah satunya. Nah, ini untuk laboratorium kita bisa melakukan pemeriksaan HB, leukosit, ya. Kemudian juga kalau darah vena, berarti kan kita ambil dari vena. Kalau darah arteri itu biasanya kalau pasien dengan kondisi sesak, ya, kita melakukan AGD, analisis gas darah, ya. Jadi diambil dari ini arteri, ya, biasanya kita ambil di sela-sela atau di selangkangan, itu di dalam, ya, itu vena yang paling besar, ya, itu tidak perlu kita tarik. Kalau masuk ke arteri langsung, itu spreadnya akan naik dengan sendirinya, dan harus ekstra hati-hati. Kemudian pemeriksaan dengan sputum atau dahak, ya, itu kita untuk melakukan pemeriksaan gram, PTA, kultur, ya. Nah, ini untuk radiologi ada torak foto, USG, MRI, CT scan, ya, CT scan yang katanya paling mahal, ya. Kemudian kita juga perlu uji fungsi respirasi,
Uji fungsi respirasi itu biasanya menggunakan alat, ada spirometri. Spirometri itu biasanya kita suruh niup sekuat-kuatnya, nanti akan muncul angkanya. Nah, ini ada analisis gas darah tadi ya. Itu hasilnya kalau ada hiperventilasi, ada hipoventilasi, gagal napas. Kemudian oksigenisasi. Kemudian ada namanya body box spirometri. Nah, ini uji fungsinya. Kemudian nah ini pemeriksaan invasif tadi, bronkoskopi, torakoskopi ya, dan lain-lain. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk tanya jawab silahkan ditulis di bagian komen di YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.